والذكر به شفاء إذا تمادى بالعين والذكر به شفاء إذا تمادى بالعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Upi Amr Suhadi, panggilan Midun. Saat ini masih jam kerja ya, dalam pos lagi santai ya, mengisi waktu luang. Pertama-tama saya mohon maaf kurang dan lebihnya video tempo lalu, mohon maaf. Yang saya mau bicarakan ini ya mungkin singkat aja. Jangan lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tanpa solawat tidak akan sampai doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selawat itulah untuk penyampai selawat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat itu bisa dibilang dengan perantara, sebagai perantara. Misalnya kita berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Berkat Rasulullah Muhammad SAW bisa. Berkat alim ulama bisa. Berkat wali-wali Allah bisa, karena berkat orang-orang soleh, berkat wali Allah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, berkat Syekh Muhammad Salman Al-Madani, dan berkat yang lain-lainnya, wali-wali Allah yang sejalan dengan Rasulullah Muhammad SAW yang diridhai oleh Allah, bisa, insya Allah sampai. Karena kita hidup, kata Allah, wahai Muhammad, takkan aku ciptakan dunia ini, takkan aku ciptakan semua ini kalau karena engkau ya Muhammad. Itulah kurang lebihnya Allah berkata kepada Muhammad. Lalu jadilah semuanya. Betapa besarnya kemuliaan dan kebesaran Nabi Muhammad SAW, dari alam yang nyata kepada alam yang tersembunyi, kepada alam-alam yang lain, dari sekalian alam, dari alam yang ada ini sampai kepada alam yang tidak kita bisa lihat, alam gaib, tapi kita wajib percaya itu ada, pasti ada, karena kehidupan itu bermacam-macam. Alam zin, alam manusia, dan alam-alam yang lainnya. Manusia ada jahat, ada baik. Begitu juga alam-alam gaib, ada jahat, ada juga yang baik. Itulah. Dan juga manusia ada yang kafir, ada juga yang tidak, ada yang taat juga. Begitu juga mereka, alam-alam gaib sama, tidak ada bedanya, cuma alam berbeda. Kita wajib percaya, itu termasuk keimanan kita. Allah berkata, takkan kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Aku. Itu. Allah menciptakan manusia dan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadanya. Itulah. Kalau kita lari ke dalam lagi, dalam ilmu hakikatnya, aku takkan menciptakan jin dan manusia kecuali mengenalku. Itulah yang sebenarnya, hakikat yang berkata. Karena syariat, tarikat, dan hakikat ma'rifat itu bermacam-macam.
cara. Syariat begini, tarekat begini, hakikat dan ma'rifatnya begini. Kalau kita arti hakikat itu kebenaran yang sebenar-benarnya, hak. Kalau ma'rifat itu kenal siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, apa artinya alam semesta ini, itu kenal artinya, itu ma'rifat. Tarekat itu jalan menuju, seperti amal, amalia yang kita amal hari-hari, contoh sholawat, zikir, ataupun sejenisnya. Kalau syariat itu menurut saya ilmu luar zahir, ilmu luar zahir, seperti bacaannya mandi wajib, sholat sunat, itulah bacaan lah artinya kalau syariat itu. Menurut saya pribadi, dalam pandangan saya pribadi, tidak ada pandangan orang lain. Saya menelaah diri sendiri selama saya belajar tempo dulu. Mohon maaf kalau kata-kata saya ini kurang jelas, mohon maaf, karena saya dalam berbahasa Indonesia mungkin kurang lancar, mohon maaf. Allah Subhanahu wa taala berkata juga, barang siapa kenal akan dirinya, maka akan kenal akan Tuhannya. Nah itu. Ada juga, matikanlah dirimu sebelum kamu dimatikan. Itu apa artinya semua dari ayat dalil itu? Arti matikanlah dirimu sebelum kamu dimatikan. Itu artinya menurut saya ya, artinya tidak ada kita, hanya Allah yang kuasa, Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain. Berarti panah kita, hilang sirna semuanya. Itu arti mati zahir, yang ada batin, yang ada Allah. Itu artinya tadi untuk hak, hakikat, kebenaran, hak yang sebenar-benar. Kenal diri, kenal Tuhan. Maka arti kita teliti, lihat diri kita, siapa yang menggerakkan kita. Kenapa telinga ini bisa mendengar? Kenapa mata ini bisa melihat? Kenapa hidung ini bisa mencium? Kenapa mulut ini bisa berkata-kata? Kenapa tangan ini bisa bergoyang-goyang, bisa memegang, dan kaki bisa berjalan, otak ini bisa berpikir, mulut ini bisa makan. Nah itulah artinya kita kenal semua itu. Harus kita kenal. Itu larinya ke sifat 20 nanti. Ke sifat 20. Mengenal sifat 20. Ada yang mengatakan belajar sifat 20 itu bisa gila. Bisa jadi stres. Kenapa saya bilang bisa jadi stres? Itu kenapa? Itu artinya dia mencari Tuhan di luar, mengenal Tuhan di luar nalarnya, di luar dirinya. Dia tidak memperhatikan dirinya. Padahal dia yang bergerak itu, dia yang mencari itu. Kenapa dia bergerak? Itulah dia harus diteliti, itulah harus yang dicari. Kenapa bisa bergerak? Kenapa bisa berjalan? Kenapa bisa memegang? Kenapa bisa mendengar? Kenapa bisa berkata-kata? Kenapa bisa melihat? Dan kenapa bisa-bisa atau sebagainya. Nah itu yang perlu dicari. Itu semuanya ada dalam diri kita. Itu lari. Untuk saat ini yang kita bahas tentang ilmu dalam, ilmu kebatinan, supaya kita tahu tentang arti dunia, supaya kita tahu arti dalam kehidupan ini. Insya Allah kalau kita tahu dikit demi sedikit, artinya kita bisa menghadapi. Misalnya kita dapat problem atau masalah, insya Allah kita bisa menyelesaikan. Kenapa kita bisa menyelesaikan? Kita tahu artinya. Itu datangnya daripada Allah, baik ataupun buruk. Itu nikmat. Kalau kita memandang dalam ilmu hakikat itu artinya nikmat. Nikmat Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah.
Jangan kita memandang segala sesuatu itu musibah, itu artinya sakit, ujian. Kalau bagi orang awam ya, kita sendiri pun awam, masih dangkal ilmu, masih banyak perlu belajar, masih banyak banget. Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita itu sedikit daripada yang sedikit. Alim ulama itu mereka berilmu, itu yang diberikan Allah itu sedikit daripada yang sedikit. Gudangnya ilmu itu ya Allah, Nabi Muhammad SAW. Itu tempat gudangnya ilmu. Gudang dan segala gudang ilmu semuanya ada di dalam dirinya Muhammad SAW. Maka perlulah kita belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita perlu bersalawat? Kenapa kita perlu berzikir? Itu artinya kita perlu mengingat Nabi Muhammad dan mengingat Allah. Tidak perlu kita berzikir, tapi kita bersalawat saja, bagus juga. Artinya kalau mengingat Allah, kita berzikir la ilaha illallah, artinya itu sama artinya mengingat Muhammad. Kita bersalawat, begitu juga sebaliknya. Berarti kita artinya mengingat Allah, sama. Itulah karena Allah sama Muhammad itu, Allah dengan Muhammad itu tidak akan terpisah, tidak akan terpisahkan sampai kapanpun dan dimanapun, sampai akhir kiamat nanti. Allah itu maha awal yang tiada berawal, maha akhir dan tiada berakhir. Kalau Muhammad di Madinah itu ibni Abdullah Muhammad bin Abdullah. Itu Muhammad yang membawa rahmatan lil alamin, membawa kebenaran, membawa kebaikan dalam alam dunia. Yang Muhammad yang saya bicarakan di sini, Muhammad yang ada ini, Muhammad yang zahir ini. Itulah, mudah-mudahan bisa paham dan mengerti. Mohon maaf kurang dan lebihnya, mungkin itu yang saya bicarakan dulu untuk saya sampaikan. Kita sama-sama mengoreksi diri, sama-sama saling tegur sapa, saling menasehati. Bukan saya di sini orang yang paling baik, orang yang paling benar, karena saya di sini. Ayo kita sama-sama memperbaiki diri. Ayo kita sama-sama membenahi diri kita supaya akan lebih baik lagi. Hari ini baik, besok akan lebih baik lagi, insyaallah, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hanya Muhammad yang bisa, Muhammad yang bisa menerobos dunia ini, dari dunia nyata kepada dunia yang tersembunyi. Hanya Muhammad yang bisa, tidak ada yang lain. Inna dinna indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.